Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawakkalna fillah. Bismillahi tawakkalna lillah. Alhamdulillah binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurikas salam. Toha sallallahu ala Muhammad, ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana waltuf bina ya asfiya'il ya nurul ya'il ya amto ya'il kaf ha ya ain shad birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Yahdikumullah. Kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya sayyidal barakah ya imamul karamah. Amma ba'du. Hadratil mukhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, haji sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimangkumkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, dihimpun, disatukan murid dan jamaah beliau, dan semoga digabungkan ruh rasa kita dengan birrul kudus beliau di alam perjuangannya, alam perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kepada beliau akhinal kiram Al-Ustadz Gus Ali Irfan dari Magetan beserta keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala disukseskan perjuangannya,
di dalam membawa pribadi, keluarga dan masyarakat menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman seakidah, senasib seperjuangan fi dinil Islam yang kami cintai, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama kembali, di malam yang penuh dengan limpahan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama mari kita satukan hati kita, satukan ruh rasa kita untuk menghaturkan syukur tasyakur, menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam keharibaan zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang setiap saat dan detik mengalir dalam kehidupan kita. Setiap saat dan detik bersama dengan detak jantung, tarikan dan hembusan nafas kita, kita hidup di dalam belayan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat dan detik kita tidak mampu lepas daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat dan detik Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kenikmatan wa zahiran wa batinan. Maka tentunya jangan sampai kita abaikan setiap kenikmatan yang mampu kita rasakan, yang mampu kita tangkap dengan rasa ruh rasa kita. Maka detik saat itu pula haturkan terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Baik secara ruh dan rasa langsung mengungkapkan terima kasih, atau dengan ikrar, disempurnakan dengan ikrar, disempurnakan dengan pernyataan, ungkapan-ungkapan syukur keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala manusia mampu menyambut Allah ini dengan tangan-tangan syukur, tatkala manusia itu mampu menghadirkan ruh syukur, syukur nikmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia ini akan dikandung di alam rahimnya Allah, akan terkandung di alam rahim sebagaimana konang jabang bayi yang dikandung di alam rahimnya ibu kita. Demikian juga kehidupan kita ini akan dikandung dalam rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat agar kita tidak terlempar, agar kita tidak terhempas dari kandungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus tersambung. Kita harus betul-betul berada di alam syukur, alam terima kasih, rasa syukur tasakur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana konang jabang bayi yang tidak lepas daripada kandungan ibu kita, dikandung oleh ibundanya, berada di alam rahim, diemong dengan kandungan ibunya. Di situ ada ketuban, dan di situ tersambung dengan ari-ari. Demikian juga kehidupan kita manusia, kita yang berada di alam rahim, alam rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, harus menghidupkan syukur tasakur, menyaksikan syukur tasakur. Tidak bisa lepas antara kita dengan alam nikmatnya Allah, sebagaimana ikan dengan kolamnya, sebagaimana konang jabang bayi dengan kandungan ibunya, dan harus terhubung selalu dengan tali pusar, yaitu apa? Pusar ini sebagai titik hablum minallah, tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah,
Maka layak dan pantas baginda Rasulullah bersabda, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling dekat, yang paling mudah manusia mengingat Allah adalah dengan menggunakan seluruh roh rasanya, seluruh jaringan sarafnya, seluruh anggota tubuh zahir dan batinnya, dengan menyambungkan kenikmatan Allah, dengan menyambungkan syukur tasyakur. Alhamdulillah. Saudaraku rahimakumullah, maka mari kita iqra bin nafsih, membaca dalam diri kita. Sudahkah ada kesanggupan, kesungguhan bagi kita untuk menjalin hubungan dengan Allah sebagaimana konang jabang bayi yang tersambung dengan kehidupan ibundanya dengan tali pusar? Makanan, asupan makanan gizi masuk lewat tali pusar, nafasnya pun nyambung dengan napas ibundanya, dia berenang di alam rahim ibundanya. Mampukah, sudahkah kita itu betul-betul bersungguh-sungguh untuk menjaga agar tidak putus tali kehidupan kita dengan Allah, tidak terputus tali ini dengan Allah, tidak terputus kabel kita dengan Allah, yaitu hablu minallah, dan tetap kita berada di dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cuma sholatnya yang ruhu syukur, tidak cuma sholatnya yang nur syukur, tidak cuma sholatnya yang syukur nikmat, tetapi ini menjadi program kehidupan zahir dan batin kita. Hidupkan rasa rumongso diuripi Gusti Allah yang melahirkan rasa syukur sejati wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diikrarkan untuk mengikat zahir batin, diikrarkan dalam roh rasa untuk mengikat batiniah kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih masih bisa menyaksikan pancaran matahari, masih bisa merasakan nikmatnya matahari. Terima kasih ya Allah, nafas tasih longgar. Terima kasih ya Allah, bangun tidur masih normal. Terima kasih ya Allah, keluarganya masih utuh. Terima kasih ya Allah, pagi hari masih hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ini harus kita program dengan bersungguh-sungguh. Tatkala ini tidak terprogram dengan sungguh-sungguh, ini bahaya. Di saat konang jabang bayi ini terlempar dari alam rahim dari ibundanya, sedangkan dia itu terlempar bukan karena ingin lahir, bukan karena waktu melahirkan yang normal, tetapi terlempar dari alam rahim. Berarti terlemparnya kehidupan kita dari genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum waktunya konang jabang bayi terlempar, terhempas. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, maka mari kita rasakan di dalam kehidupan kita ini. Kita rasakan bersama-sama. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, kita rasakan masihkah tali pusar ini terhubung, masihkah ada jaringan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di alam zikrullah. Dan masihkah kita berada di alam rahimnya Allah, alam rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya adalah kita bersyukur, tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perjuangan awal kita sebagai hamba Allah adalah menjaga ini, menjaga syukur dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikrarkan syukur kita bersama-sama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita betul-betul dimasukkan dalam golongan umat Rasul yang hakiki, umat Rasul yang setia, umat Rasul yang selalu ingat dan juga selalu memenuhi sumpah dan janjinya sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasul yang betul-betul setia, maksudnya setia dengan sumpah janji yang pernah kita ikrarkan, setia mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, berjuang dalam kehidupannya. Apa yang diperjuangkan, sebagaimana yang diperjuangkan Rasulullah. Umat Rasul yang mengikuti tuntunan Rasul tidak akan mungkin lepas dari Rasulullah, sebab antara yang menuntun dengan yang dituntun, antara tuntunan dengan yang dituntun pasti menyatu. Kemana tuntunan Rasulullah Muhammad SAW? Tuntunan Rasulullah adalah kembali kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal salihin, siratal arifin, siratal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sudah semakin kabur dan ngawur di akhir zaman. Lesannya masih lantang mengikuti tuntunan Rasul, tetapi hatinya mulai berbelok. Roh rasanya mulai berpaling, mulai menuju kepada tujuan yang selain tujuannya Rasulullah, mulai mencintai kepada sesuatu yang tidak dicintai Rasulullah, mulai berkorban memperjuangkan sesuatu yang sama sekali tidak diperjuangkan oleh Rasulullah, yaitu hubbud dunya rasul kula khati'atin na'udzubillah min. Ini hati-hati. Maka seringlah kita bercermin, seringlah kita berkaca, bercermin di dalam cerminannya Rasulullah Muhammad SAW. Ngilo nonggone panggilan suci koco benggolane baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan kelihatan bahwa yang dicermin, yang di dalam dan di luar harusnya sama. Kalau wong Jawa, wali Jawa ngendika kudu ketemu gambir mbahku. Napa gambir mbahku? Harus sama yang di dalam dengan yang di luar. Harus sama kita yang bercermin dengan cerminannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini ikhlas, Rasulullah ini sabar, Rasulullah itu tekun, Rasulullah itu dermawan, Rasulullah itu qanaah, Rasulullah itu hubbullah, Rasulullah itu semakin hari setiap saat dan detik perjuangan semakin kuat, berkobar ruhul jihadnya untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana diri kita? Maka ngaji itu adalah mengkaji setiap saat bercermin. Maka tatkala ada kesalahan, ada ketidaksamaan, secepatnya laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mahalul dumateng Rasul dalam Allah, munajat dumateng Rasul dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, setelah aku bercermin dengan cerminannya Rasulullah, Rasulullah itu hatinya tulus, murni, ikhlas, tetapi hatiku masih tercemar. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, astagfirullahaladzim. Rasulullah itu kasih sayang kepada saudaranya, tetangganya.
Rasulullah senantiasa memantulkan, membiaskan Rahman dan Rahimu. Tetapi aku yang mengaku umatnya, setelah aku hadapkan hatiku dengan hatinya Rasulullah, dengan cerminannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata aku masih menyebarkan kebencian. Naudzubillah min. Niki ngaji. Maka antara lapanan ini dengan lapanan yang akan datang, satu lapan kemudian harus ada prestasi, ada kenaikan yang harus kita gapai. Bagaimana Ahad Pon ini lebih baik dari Ahad Pon kemarin? Bagaimana Ahad Pon ini hikmahnya memancar sampai pengajian lapanan yang akan datang? Syaratnya adalah mengkaji. Kalau cuma mendengarkan ceramah tok, tidak akan ada perubahan, sebab perubahan itu datang dari kita sendiri. Ini innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah dari pemarah menjadi pemaaf, dari bakhil menjadi dermawan, dari sempitnya hati menjadi longgarnya hati, ketenangan hati, dari malas ibadah menjadi sregep ibadah. Tidak akan dirubah oleh Allah kalau kita tidak ada upaya sungguh-sungguh berikhtiar merubah diri kita. Kita bersungguh-sungguh dulu, sepenuh jiwa raga bersungguh-sungguh untuk berjuang, bersungguh-sungguh meninggalkan kezaliman, kemungkaran, bersungguh-sungguh meninggalkan kebakhilan, bersungguh-sungguh meninggalkan kemalasan, bersungguh-sungguh meninggalkan iri, dengki, benci, dan buruk sangka. Baru Gusti Allah akan menuangkan banyu perwito suci, akan menuangkan rahmatnya yang menjadikan kita berproses dari kezaliman menuju hidayah, minat tulumati ilan. Kalau nggak ada kesungguhan, kayak angel Pak Bu, sulit. Doanya, ya Allah, mohon kekuatan untuk meredam amarahku. Tetapi begitu terpantik sedikit amarahnya, dilos, tidak dilawan. Sampai jambulwanen, sampai innalillahi, tetap menyandang predikat pemarah akut, pemarah kuadrat. Na'udzubillah min temperamen, na'udzubillah min. Sebab boten dilawan. Tetapi tatkala dilawan, dari panas menjadi adem, dari adem membawa berkah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, masih ada zikir dalam hati? Bu, bon ngantuk dereng ibu-ibu? Tasih zikir? Tasih? Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka praktek ini dibutuhkan sebagaimana nasihat, wawasan, pandangan yang sudah disampaikan oleh beliau akhinal kiram Gus Ali Irfan di depan. Beliau mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga kebersihan hati. Karena ini maharnya, ini paspornya. Hati harus bersih. Kunci manusia mendekat kepada Allah itu kendaraannya, itu adalah rasa yang bersih. Kendaraan untuk dekat dengan Allah itu rasane kudu resik. Kendaraan untuk mendekat kepada Allah adalah rasa yang bersih. Kunci belajar bertauhid, belajar hakikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati yang bersih. Maka
sudah disyariatkan Pak Bu, sebelum kita sholat kita wajib untuk sesuci toharoh, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sebelum kita sholat kita harus berwudu. Dengan apa? Dengan air. Kalau tidak ada air, tayamum dengan debu. Saudaraku rahimakumullah, maka tatkala sudah bersih, sudah suci, baru kita boleh sholat. Sudah suci, sudah bersih, sudah wudu, baru kita boleh menyentuh Al-Quran, membuka dan membaca Al-Quran. La yamassahu illa bitahur, tidak boleh menyentuh Al-Quran ini kecuali dengan kesucian, yaitu dengan wudu. Saudaraku rahimakumullah, demikian juga perjalanan kita di dalam mendekat kepada Allah, perjalanan kita di dalam zikrullah, perjalanan kita di dalam beribadah dan beramal soleh. Yang pertama harus dijaga kesucian hati, kesucian roh dan rasa kita, dengan mengawali kesucian niat dan i'tikad. Di setiap langkah harus menemukan niat dan i'tikad yang lurus, niat dan i'tikad yang benar. Dan kebenaran niat dan i'tikad hanya ada satu frekuensinya, yaitu lillahi ta'ala. Yang antum boleh ambil wudhu atau disenggol gitu, yang kanan kiri ngantuk. Saudaraku rahimakumullah, maka ini dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan ketelatenan untuk menjaga niat dan i'tikad agar senantiasa tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi zaman yang sudah semakin carut marut ini, zaman sudah semakin bubrah, zaman sudah semakin gawat maliwat-liwat, di mana alam kebatilan, jin dan syaitan sudah meningkatkan kekuatannya, menggunakan pamungkas dari kekuatannya untuk menghancurkan tauhid manusia. Syaitan sudah meningkatkan volume kekuatannya, tetapi kita masih biasa-biasa saja. Jin syaitan ini meningkatkan kekuatannya, tata caranya, tipu muslihatnya agar manusia ini tersungkur tidak jadi bertauhid kepada Allah. Tetapi di akhir zaman manusia yang ingin kembali kepada Allah melenggang kaki, ongkang-ongkang kaki, ora tenan, na'udzubillah min, ya jatuh. Ngajine aras. Salate wegah, atus bengi rasa sedekah nggohe. Terus power king pundi? Dari mana powernya? Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka dengan banyaknya jadwal ngaji lapanan bulanan ini menolong kita. Menolong untuk apa? Untuk menutup kekurangan-kekurangan zikir ibadah kita dalam jangka 1 bulan atau 1 lapan. Ini pertolongan, syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, karena sesungguhnya doa 40 manusia yang lillah ini seperti doanya satu wali Allah. Ini ada 2 makna. Makna secara harfiah,
di mana ada manusia 40 orang berkumpul dengan niat yang sama, kemudian mengangkat tangan dengan doa yang sama. Ini kekuatannya seperti satu wali yang sedang berdoa. Makna hakiki 40 manusia berkumpul di tempat yang sama, menyatukan hati. Hatinya tulus, hatinya ikhlas, hatinya murni dengan angan yang sama. Doa ini tidak terus memohon sesuatu. Dengan menyatu bersama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesuai dalam firman Allah, Allah akan hadirkan kekuatan malaikat Ruhul Qudus untuk bergabung. Alhamdulillah. Sehingga doa ini makna syariatnya adalah memohon kepada Allah. Makna hakikat doa itu adalah memanggil-manggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, memintalah, memohonlah, maka akan aku kabulkan, ngendikane Gusti Allah. Makna hakiki, memanggillah, merintihlah, panggillah wahai hambaku, maka aku akan mengabulkan panggilanmu. Aku akan hadir dengan Rahman dan Rahimku, dengan nur cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang langka, Pak. Alhamdulillah, ini lebih dari 40. Ning mbah menati dihitung sing melek iki meno piro niki. Ketoke wong 300 ternyata sing melek wong 10, berarti yo kurang syarat, Pak. Sing kurang 30. Ibu-ibu ngantuk. Ampun ngantuk lho niki bapak-bapak akeh sing ngantuk ora sido 40. Syarat niku dongane 40, wong 40 sing atine lillah kaya dene dongane wali setunggal. Niki kula ketar-ketir tak itu, awet arep kula ngenulah-nulah niku gitu. Wah, iki sing ngantuk malah ana wong 100. Sing ora ngantuk wong piro iki? Kudune napa? Yo atine tulus, yo ora ngantuk. Sebab lek ngantuk niku padha karo HP nggih. Ngantuk niku padha karo HP paketane dipateni. Pripun? Mboten nyambung. Jadi persis niku. Tiang ngaji, tiang zikir kok ngantuk koyok dine HP paketane sinyale mati. Paketan data di off ke. Jadi mati sinyal. Mungkin nak ngelilir istighfar syahadat ping 3 nembe mak kedip urip meneh. Alhamdulillah. Kok mak selir ngantuk mati. Harus diperjuangkan setiap ngaji, jangan ngantuk supaya masuk belum kena modal selapan. Jadi cara power niku kanggo selapan. Lho pahamu bar ngaji minggu pon kok esuk wis muring-muring nesu-nesu karo-karo mecahi piring, mecahi magicom. Lupa umurmu nanti ya, ternyata nduk bengi ngaji dengan ngantuk. Dadi esuk wis belas gak di kekuatan. Nduk ingin ngaji lagi 3 dino, iki kok wis gak sholat. Nah, iki contoh. Ternyata ngantuk. Lho saya stupid. Nak mboten ngantuk niku power masuk. Walaupun jenengan teko rawuh terus ngantuk ya tetep entuk pahala. Nah, cara kalkulasi ini. Ning beda nak ora ngantuk. Teko ngantuk, teko turu untuk pahala, untuk ganjaran, tetapi boten maksimal. Hadirin saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tentunya menjaga kesucian hati, koreksi setiap saat, setiap detik. Nang omah disediani kaca sing gedhe, kaca pengilon kanggo ngilu.
Cermin itu cerminan. Cerminane sinten? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala sudah menemukan satu penyakit, lingkari penyakit itu, garis bawahi penyakit itu, tandai penyakit itu, kemudian kita mahalul mi'rad nyenyuwun dumateng ngarsa dalem Allah, sowan wonten ngarsa dalem Allah dengan sholat. Setelah sholat merintih sujud berdoa, ya Allah, ampuni kesombonganku ya Allah, aku ikhlas berpisah pegatan dengan keangkuhanku ya Allah, ampuni ya Allah, lepaskan, hilangkan kesombongan dari diriku, dan ampuni dosa-dosa yang lampau, dosa-dosa karena kesombonganku selama ini, dosa-dosa karena kebencianku selama ini, dosa-dosa karena buruk sangkaku selama ini, dosa-dosa karena aku sering membongkar aib orang lain, dosa-dosaku selama ini ya Allah, ampuni ya Allah. Kemana lagi aku akan memohon kalau bukan keharibaanmu ya Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Laporan satu persatu. Ampun dijarke penyakit niku, nak dijarke nggih nante angkrem, nak wis angkrem netes dadi pirang pirang. Ojo dijarke. Lho aku nak guyon karo kancaku kok cepet nesu yo. Upama ini berarti penyakit. Laporan kalih Gusti Allah. Kok gak ilang dinggo kholwat telung dina telung bengi, berkholwat memohon ampunan dan pertolongan Allah. Setelah selesai telung dina telung bengi, keluar temui teman-teman, temoni konco-konco, jak guyon sing selet-seletan, ijek gelo ora, nak ora gelo tambahi kolot neh 40 dina 40. Contone ngoten, kudune ngono. Ngantuk gitu, kok ngantuk kolot sedina suwi. Biar telung dina wenteng, hari keempat balik balik, berarti kurang kholwate telung dina. Nah mboten kholwat, bawa kitmir yang banyak, coba tak kitmir ping 100. Begitu bar kitmir ping 100 pembersihan, alhamdulillah seminggu bentar biar koyok lampu sewu bat, ora tau ngantuk. Lho niki ikhtiar Gusti Allah, gak mungkin jabut ngantuk ane awake dhewe di saat zikir, nak mboten nate peng-pengan toh nyawa toh pati paribasane untuk berikhtiar. Bagaimana ngantuk ini? Ngoten niku carane, ngoten niku. Begitu sudah kitmir 100 kali seminggu enteng, alhamdulillah. Apa tinggu poso, tak poso telung dino, niate nopo nyenyuwun Gusti Allah lillahi ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan di situ berdoa, laporan supaya dijabut kebatilane. Alhamdulillah. Ini adalah ikhtiar. Ini ngaji yang sejati, mengkaji diri kita agar menjadi pribadi yang baik, yang soleh dan solehah. Saudaraku rahimakumullah, yang terakhir sebagaimana juga disampaikan oleh akhina kiram Al-Ustaz Ali Irfan di depan, bahwa kita dipertemukan ngaji ini berkah rahmat yang tidak terhingga, sangat besar. Maka jaga sampai akhir hayat, jangan sampai keluar ngaji. Ojo sampai pedot, ojo sampai keluar. Jaga sampai akhir hayat. Walaupun jatuh bangun paribasane keseret tiba tangi, ojo sampai ucul soko bis utawa soko keretane kula jenengan sami. Ojo sampai ucul soko sepure. Yakin walaupun gandul, kadang keseret kadang gandul, tetap tekan tujuan. Alhamdulillah. Lan nek wis istiqomah niku kaya dene mlebu bis jenengan terus linggih, lan nek jenengan ikhlas kuat, ibadah kuat kaya bis sleeper nak cara Mas Ijo.
bisa selonjor. Alhamdulillah, berarti atine wis kolbun salim. Tapi nak sehiri dengki sih metu mecotat ya kaya gondel truk. Tapi rapopo, nak jari kangdung sing penting cekelan sampai mati tetap tekan alhamdulillah. Dan betul sekali bahwa ternyata Pak, begitu kita ikrar ngaji, aku ngaji nang adat kir kali arit nereke Bapak Kiai Joko Nreksan Eyang Nur Ghazali niku begitu wis ikrar tulus ikhlas nderek ngaji mlebu ngaji niku terdaftar dadi jamaah Majelis Taklim Adat Kir Kali. Itu ada ID card-nya, ada keanggotaan. Dan tatkala perjalanan kita seandainya banyak sekali kecurangan, banyak maksiat, dosa dan lain sebagainya, maka dosa tetap dihitung dosa, tetapi keanggotaan kita diakui sebagai jamaah at-tadkir kali. Ini hebat. Alhamdulillah. Ning yo aja terus walah dosa ora apa-apa cih tetep diakoni aja. Sebab nak dosane iki wis kakean niku ada sidang. Ana sidang. Kalau dosanya terus gak lek dimareni terus ini akan ada sidang. Iki kudune dipotong. Maka nanti akan ada sidang di langit. Karena apa? Tatkala manusia ini menumpuk dosa dan tidak pernah bertobat, tidak ada kesungguhan untuk mareni dosanya, terus dilakoni, ini bisa menghancurkan ID-nya, bisa menghancurkan ruhnya, menghancurkan keanggotaannya sebagai jamaah dan murid, sebagai umat Rasulullah. Maka di persidangan itu, daripada hancur ID card keanggotaannya, maka akan di-cut, game over. Daripada hancur, mending masih utuh, masih ada keanggotaannya, disitulah akan game over. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saudaraku rahimakumullah, setiap manusia itu terlahir dengan catatan usia atau umur di Lauhil Mahfuz. Kang Pri tercatat umurnya 70 tahun seandainya. Tetapi dalam prakteknya ini bisa dikurangi dan ditambahi, karena semua haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sebetulnya belum sesuai catatan, tapi sudah berangkat. Catatannya 70 seandainya, 55 sudah berangkat. Tentunya dengan pertimbangan rahasia Allah Subhanahu. Ada yang catatannya 70 tapi sampai 80. Ini pun dengan pertimbangan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nreksan Eyang Nur Ghazali ngendika, buku catatan beliau itu sampai 83 tahun. Tapi beliau di usia 39 sudah kundur datang Rasulullah Allah. Karena apa? Karena tugasnya sudah selesai. Ibarat kuliah yang harusnya 10 tahun selesai dalam waktu 4 tahun karena saking cerdasnya. Ibarat tugas ini harus diselesaikan sampai 83 tahun, tapi di tahun ke-39 itu sudah tuntas. Ini luar biasa. Ketika Eyang Nur Ghazali, inilah karomah beliau, keramatnya beliau, sungguh-sungguh dalam menunaikan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita bermaksiat dan tidak ada etikat untuk tobat, hati-hati. Jatai tekan 90 malah 45 wis game over.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu nanti jar-jar dia malah menghancurkan kartu anggotanya, ID card-nya dihancurkan dengan dosanya. Hati-hati. Jatahnya sudah selesai, tapi kok masih ada kemanfaatan yang diberikan. Oh masih dibutuhkan, oh masih ini dan lain sebagainya. Bisa jadi ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana dalam Al-Quran bahwa tatkala datang ajal itu tidak bisa diajukan 1 detik dan tidak bisa dimundurkan satu detik. Tatkala sudah hadir ajal itu tidak bisa dijoke utawa diundur. Ini kalau sudah ketok palu iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau catatan malakut, catatan lauhil mahfuz, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita membahas ini? Agar berhati-hati. Maka di saat kita bermaksiat, kita tidak mampu menolak, maka ngadep nonggone Gusti Allah. Ya Allah, tulungi kula Gusti. Apa yang menjadikan kita berbuat dosa? Sumpah ikrar di hadapan Allah. Ya Allah, mulai detik saat ini aku fulan bin fulan bersumpah tidak akan bergerak jiwa ragaku kalau bukan engkau yang menggerakkan, tak akan bergerak lahir batinku kalau bukan untuk mencari ridhomu. Apal Pak? Apal? Ikrar. Tak akan bergerak ya Allah. Maka tatkala kita ekornya tulus akan diijabah, ditolong oleh Allah. Contoh maksiatnya itu tukang maling, begitu HP maling sikile ra iso dienggo mlaku. Alhamdulillah. Pitulungan apa mboten? Pitulungan. Dosane nginceng, begitu HP nginceng malah peteng gedung gak rodane. Alhamdulillah. Begitu wis gak sido nginceng biar padang meleh. Begitu gak situ metu omah meh maling, sikile normal malih. Nyetar motor meh maksiat malah gak iso mlaku malih. Alhamdulillah, ini pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita mengalami serangan kebatilan, tidak bisa lepas dari satu kemaksiatan, maka jangan dibiarkan. Laporan kalih Gusti Allah, kholwatlah 3 hari 3 malam, ngadep konsultasi kalih Gusti Allah. Sebab apa ini gak main-main. Apalagi kalau umurnya sudah 40 ke atas kok ragaru-garuan. Ini bahaya. Sadurunge umur 40 mungkin, sadurunge umur 40 mungkin waktune sih longgar. Mungkin, tapi nak wis 40 tahun munggah hati ya. 40 munggah niku ojo sembrono. Hati-hati, karena malaikat semuanya menuju kepada kita. Di saat umur 40 kita itu menjadi perhatian dari Israel. Hati-hati, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka Rasulullah bersabda, salah satu cara dengan silaturahim akan menambah rizki, dengan silaturahim akan memanjangkan umur, baik lahir maupun batin. Silaturahim niku napa kekancan nyambung silaturahim. Silaturahim niku secara hakiki menyambung kasih sayang. Betul-betul disambungkan Rahman Rahim kepada siapapun. Ini menjadi satu pertimbangan umur manusia akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik lahir maupun batin. Mungkin umurnya cuma sampai sekian, tetapi ternyata keberkahan hidupnya sampai ribuan tahun. Alhamdulillah. Imam Ghazali sampai 36 tahun. Tapi waktu 36 tahun itu keberkahan daripada umurnya, kemanfaatan daripada umurnya bisa sampai tahun 2024. Pancaran daripada Ruhul Kudus, daripada rasanya Imam Ghazali betul-betul masih dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terpancar dalam pribadi yang guru kita, yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam.
Alhamdulillah. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentunya tidak berniat menakut-nakuti, tapi mari kita ingat senantiasa, ingat mati awake dhewe bakal mati. Harus ingat agar berhati-hati. Laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang kita alami, jangan diam saja. Jangan pernah diam. Laporan kepada Allah. Kita sedang lemah, laporan. Kita sedang dalam kondisi cengkeraman nafsu yang tidak mampu kita melawan, laporan, mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang selamat dunia akhirat, mulia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Yang batal dipersilahkan wudhu dulu. Bifadlikal karim.